Halo guys, jumpa lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Bang Opik, masih juga dari pojok hukum ya. Kali ini kita ketemu di video masih ketenaga kerjaan guys. Eh, Beberapa hal sering ditanyakan, kadang-kadang juga hal-hal tertentu yang lebih spesifik seperti video kali ini ya. Kita akan coba kupas, kita akan coba ulas salah satu pertanyaan yang kadang-kadang muncul di dunia ketenaga kerjaan guys. Jadi, misalnya pekerja yang sakit itu, ya, dia menggunakan surat dokter, izin tidak masuk kerja gitu, tapi dari hasil konsultasi online untuk izin sakitnya itu maksudnya. Nah, pertanyaan itu, apakah surat dokter dari konsultasi media online ini misalnya tuh kalau kita sering dengar tuh Halodoc misalnya, atau yang sejenis dengan itulah. Apakah surat dari konsultasi online bisa dipakai sebagai bukti untuk izin sakit bekerja ke pihak HRD biasanya kan, atau Human Resource Department ya. Kemudian di dalam surat dokter online itu juga sama disebutkan diagnosanya, kemudian jumlah hari istirahat yang diperlukan, kemudian di situ ada nama dokter dan surat izin praktek segala. Nah, apakah hal-hal ini dari media online ini, dari konsultasi online ini bisa dijadikan sebagai bukti yang valid, maksudnya? Oke, jadi sahabat hukum ya, pada prinsipnya upah ketenagakerjaan ya, itu tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan atau yang kita kenal dengan prinsip no work, no pay. Tapi bagaimana seandainya jika pekerja itu sakit? Otomatis secara aturan dia harus tetap dibayarkan upahnya sepanjang sakitnya itu disertai dengan surat keterangan dari dokter tadi. Kalau misalnya nggak ada surat keterangan dari dokter, maka berlaku prinsip tadi tetap no work, no pay. Bahkan kemudian bisa diambil tindakan indisipliner ya, karena tidak disiplin dalam hal memberikan informasi. Tidak masuk kerja maksudnya. Kemudian kita lihat, kalau kita telusuri gitu ya, baik Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan atau PP 36, itu sebenarnya tidak mengatur secara spesifik ya, sahabat hukum ya, wujud dan cara untuk memperoleh keterangan dokter tadi terkait dengan sakit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal, penjelasan itu pasal 93 ayat 2 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harus tatap muka atau boleh dengan konsultasi online, tidak disebutkan secara spesifik. Jadi kami berpendapat bahwa surat keterangan dokter ini ya, itu dari media online atau konsultasi secara online seperti Halodoc ini sah-sah aja sebenarnya. Tapi perlu dipastikan juga bahwa surat keterangan dokter ini hanya boleh diberikan oleh dokter yang sudah memberikan pemeriksaan tersendiri ya, terkait dengan validitas kebenaran dari kondisi si pasien yang bersangkutan yang membawa surat keterangan dokter tadi. Dan ini sudah diatur juga dalam pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, di mana seorang dokter itu wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Artinya memang dia ngecek, betul-betul ngecek itu, bukan sekedar ngasih surat sembarangan. Jadi sebelum memberikan surat keterangan sakit tadi, si dokter itu sudah harus memeriksa pasien yang bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan keabsahan dari pemeriksaan dokter tadi yang sudah dilakukan melalui konsultasi secara online itu, yaitu ada dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020.
tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi kemarin. Contohnya karena banyak terjadi kan di masa pandemi kemarin, banyak work from home yang dikenal sebagai Perkonsil 74 tahun 2020 yang menegaskan bahwa praktik kedokteran pada masa pandemi tadinya itu bisa dilakukan oleh dokter dan dokter gigi melalui tatap muka secara langsung dan atau melalui aplikasi by system ya, elektronik maksudnya, berupa telemedicine dengan memperhatikan komunikasi efektif. Itu dia. So, dalam hal ini yang dimaksud dengan praktek kedokteran melalui aplikasi atau sistem elektronik berupa telemedicine tadi itu adalah pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan tentu saja prinsip-prinsip kerahasiaan pasiennya. Jadi pelayanan telekonsultasi tadi ya, itu bisa dilakukan dalam bentuk mode daring, tulisan, suara, dan atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akan dalam rangka untuk mengetahui, untuk mendiagnosis gitu kondisi pasiennya itu. Kemudian terkait juga dengan penata laksanaan dan pengobatan si pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain melakukan diagnosis, si dokter itu juga bisa memberikan resep obat dan atau alat kesehatan ya, dan surat keterangan sakit dengan prinsip tentu saja kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi. Harus diperhatikan juga bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran melalui telemedicine tadi itu harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek atau SIP di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada surat izinnya segala. So, maka secara hukum dokter yang sudah mempunyai STR dan SIP tadi tentu saja diperbolehkan dengan surat keterangan sakit bagi si pasien yang diperiksa melalui telekonsultasi tadi atau konsultasi secara online tadi ya. So, bisa kita simpulkan bahwa secara hukum karyawan yang sakit itu boleh melampirkan surat keterangan dokter yang dia peroleh melalui konsultasi online sebagai di surat keterangan sakit ya, sepanjang keterangan yang diberikan dokter itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini yang berarti bahwa keterangan yang diberikan itu benar dan tidak dipalsukan, maksudnya tidak asal-asalan, serta diberikan setelah diperiksa sendiri kebenarannya. Jika kemudian surat keterangan itu yang diberikan oleh dokter tadi dengan tidak memeriksa secara sendiri kebenarannya, maka dokter yang bersangkutan itu bisa diadukan ke Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atas dugaan tentu saja adalah sudah melanggar kode etik kedokteran. Kemudian bisa diperiksa dan diselidiki atau diadili oleh divisi kemahkamahan kode etik kedokterannya. Kemudian selain itu juga dokter itu membuat surat dokter palsu bisa dijerat pidana sebagaimana diatur pasal 260 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Itu jawaban kami terkait dengan boleh nggak sih menggunakan surat keterangan konsultasi online dari dokter online ya, seperti Halodoc itu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi juga, menjadi pegangan juga. Tetap patuhi terus channel ini, jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe di channel ini guys. Ciao, bye.